Terus juga ada PDPP yang tadi aku bilang, ini adalah plastik gitu ya, yang dimana ini adalah bahan dasar yang mayoritas pasti orang butuhin gitu, mau resesi atau tidak. Dan juga seperti yang tadi aku sampaikan, mereka itu mau pakai dananya untuk ekspansi, which is good ya, bukan untuk bayar hutang. Terus ada juga nih yang menarik, yaitu Zata. Jadi Zata ini adalah perusahaan yang menjual baju-baju muslim gitu ya, Elzata namanya, nama brandnya. Jadi menurutku Elzata ini juga cukup menarik. Dan kalau misalnya kita lihat itu memang ada untuk pelunasan hutang, tapi dikit aja persentasenya dari dana IPO yang diincar gitu. Sisanya yang aku tahu itu untuk ditaruh di anak usaha mereka untuk keperluan working capital, atau operasional perusahaan. Elzata ini kalau teman-teman tahu, ini adalah busana muslim ya, terutama untuk wanita-wanita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang muslim yang biasa pakai baju Elzata, boleh nih lirik-lirik si emiten Zata yang mau IPO ini gitu. Itu tadi update dari emiten-emiten IPO. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak untuk emiten IPO? Kalau nggak ada pertanyaan untuk emiten IPO, nanti aku bisa lanjut ke pertanyaan Mas siapa tuh tadi yang di atas? Mas Andika Lukman, ada pertanyaan terkait AMRT. AMRT ini Alfamart ya. Pertanyaannya adalah, AMRT apakah konsisten sampai akhir tahun ya Kak? Jadi AMRT ini apakah sudah keluar laporan keuangannya? Aku cek dulu. Belum ya. Tapi kalau kita lihat AMRT ini memang secara teknikal trennya tuh sangat-sangat strong bullish ya. Jadi dari awal tahun itu chartnya itu dia uptrend. Walaupun IHSG kemarin sempat galau ya 3 kali di bulan Mei, di bulan Juni, bahkan di bulan Agustus, tapi AMRT itu tidak terpengaruh sama sekali. Jadi chartnya tetap bisa melanjutkan tren kenaikannya. Nah, apakah sampai akhir tahun masih bertahan? Kalau kita lihat secara teknikal di sini, untuk AMRT sendiri sedang berada di area resistance dari trendline-nya. Jadi ada potensi justru akan mengalami koreksi. Nah, koreksinya mungkin bisa sampai ke 2430-an dulu. Baru kalau misalnya area ini tertembus, maka bisa lanjut koreksi ke area 2100 sampai 2150. Jadi untuk teman-teman atau sobat cuan yang baru mau masuk AMRT, tentu sudah tidak menarik lagi karena sudah di area resistance. Risk and rewardnya sudah tidak begitu menarik. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah hold AMRT misalnya dari awal tahun, dari harga 1400, dari harga 1000, itu masih layak untuk di hold ya, si AMRT ini. Omed. Omed ini untuk ini ya, alat kesehatan tadi. Kalau aku lihat untuk alat kesehatan, dan sama kalau nggak salah dia cuma nerbitin 20%-an dari 15% malah 15% dari total saham yang dicatatkan. Jadi masih cukup bagus. Tapi memang kalau kita lihat industrinya sendiri, industri kesehatan ya, di sisa tahun ini memang lagi ditinggalkan karena momentumnya udah lewat di tahun lalu gitu. Tapi kalau lihat dari underwriternya itu cukup promising ya, itu Ciptadana. Karena seperti yang kita tahu, biasanya perusahaan-perusahaan tuh kalau mau IPO di Ciptadana itu cukup sulit ya. Biasanya pilihan perusahaan untuk IPO itu mereka akan ke beberapa sekuritas dulu, salah satunya adalah Ciptadana. Kalau di Ciptadana nggak lolos, baru mereka nanti cari underwriter lain. Jadi untuk underwriternya sendiri, si Omed ini cukup bagus dan juga cukup promising. Nah, nanti Mbak Dina bisa cek aja nih, kira-kira di YouTube gimana, atau di googling emiten-emiten apa yang pernah IPO di Ciptadana, seperti itu. Dan dipelajarin secara historis bagaimana pergerakan saham ya, pergerakan saham dari saham-saham yang IPO di Ciptadana. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Ada yang mau curhat boleh. BES. Ini adalah emiten apa? BES. BES ini adalah emiten apa?
properti ya, tapi propertinya adalah untuk industrial. Jadi ini mirip-mirip kayak Demas gitu ya, jual lahan untuk misalnya untuk jadi pabrik, untuk jadi gudang, atau untuk jadi data center. Untuk BES sendiri secara jangka panjang, jangka menengah ke panjang itu masih uptrend ya, masih bergerak di atas moving average 100, tapi hari ini candlenya memang kurang bagus ya. Candlenya itu bearish yang benar-benar tebel, warnanya merah dan volumenya cukup tinggi gitu ya. Apabila besok tertembus dari supportnya yaitu 149, maka BES berpotensi akan melanjutkan penurunan ke area 138 rupiah gitu ya. Walaupun sekarang masih tertahan di support MA 100-nya, tapi ada potensi kalau besok tertembus maka akan terus melanjutkan penurunan ke 138 rupiah. Sebentar aku lihat dulu apakah udah keluar laporan keuangan ketiga. Oh sudah. Oke, jadi BES mengalami penurunan dikarenakan laporan keuangan kuartal 3-nya ternyata minus ya, atau tidak mencatatkan laba bersih. That's why pasti langsung ada muncul seller yang pesimis terhadap terhadap harga sahamnya, sehingga sahamnya akhirnya mengalami penurunan ya. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan untuk total kuartal 3 tahun ini sebenarnya masih positif, tapi di kuartal 3-nya sendiri itu minus, nggak bisa bertumbuh dibanding kuartal 2. Itu kenapa mungkin hari ini ada buangan yang cukup besar. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya masuknya sudah di agak atas, sebenarnya bisa cut loss dulu untuk amanin modal. Nanti bisa buyback lagi di area 138 rupiah. Oke, disclaimer on. Oke, PTBA. Jadi PTBA ini ya teman-teman sempat ARB waktu tanggal minggu lalu ya kalau nggak salah. Sempat ARB di tanggal 18 Oktober. Penyebabnya apa? Dikarenakan PTBA itu diharuskan mengakuisisi PLTU-nya PLN ya. Nah, kenapa kok bisa ARB? Karena tadinya banyak investor yang sudah mengharapkan PTBA ini memberikan dividen interim. Ya, karena kan Pak Erick Thohir sebelumnya udah bilang, coba dong PTBA bagi dividen interim. Dividen interim itu dividen yang biasanya dibagikan akhir tahun ya. Jadi udah banyak yang optimis nih, kayaknya PTBA bakalan bagi dividen 2 kali setahun. Ditambah lagi karena kenaikan ASP dari PTBA ya, kenaikan harga acuan dari coal itu sendiri menyebabkan laba bersih PTBA sangat bagus di tahun ini. Kenaikannya itu kalau nggak salah laba bersihnya hampir 2 kali lipat dibanding tahun kemarin. Ya, hampir 2 kali lipat, sekitar 80%-an ya, EPS-nya sekitar 1000-an. Nah, kalau misalnya duit dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dipakai untuk akuisisi PLTU, nanti gimana nasib dividen dari investornya? That's why banyak investor yang kurang setuju ketika berita akuisisi PLTU itu keluar gitu ya, karena mungkin ya mereka banyak ngarepin untuk dapetin dividen gede, tapi kalau sebagian duitnya dipakai untuk beli PLTU, akhirnya nanti berpotensi dividennya nggak sebesar yang diantisipasi oleh investornya, makanya harganya turun. Jadi ada yang sell. Kalau misalnya lihat dari teknikalnya sendiri, sekarang ini lagi berada di area support ya. Lagi berada di area support waktu itu, walaupun sempat gap down ya pada tanggal 19 Oktober. Mungkin untuk teman-teman kalau yang masih percaya untuk laporan keuangan PTBA akan bagus di sisa tahun ini, bisa perhatiin area-area di 3650 sampai 3700. Itu area-area yang bisa area referensi yang bisa sobat cuan perhatikan kalau misalnya mau masuk gitu ya. Tapi jangan lupa harus pasang stop loss, karena kita view-nya adalah jangka pendek, jangka menengah, yang dimana trading harus ada batas stop loss-nya. Batas stop loss itu apa sih? Batas cut loss-nya. Jadi kalau teman-teman yang trading, jangan tiba-tiba di tengah jalan berubah jadi investor dadakan ya, karena nggak berani cut loss. Nah, batas SL-nya di mana, Kolif? Apabila PTBA tertembus di bawah 3640. Itu adalah batas cut loss-nya. Oke? Disclaimer on ya. Jadi kalau sekarang ya masih sideways aja sih sebenarnya untuk jangka menengah chartnya dari PTBA. Makasih Kak, sama-sama. Aduh bentar, ini nggak bisa. Oke,
Gotoh. Wah, Gotoh ini ya. Kalau teman-teman tahu ya, Gotoh ini habis ada keluar berita beberapa hari lalu bahwa Gotoh menawarkan ke Alibaba, karena Alibaba sama SoftBank itu kan adalah pemilik saham dari Gotoh. Mereka nawarin untuk kayak mau nggak Alibaba sama SoftBank beli sahamnya Gotoh. Jadi seperti yang kita tahu, kalau saham IPO itu biasanya kan ada sistem lock. Lock tuh dalam artian pemegang saham yang sebelumnya itu nggak bisa langsung jualan di market gitu ya. Jadi biasanya lock itu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Kalau Gotoh sendiri 8 bulan. Nah, sebentar lagi locknya itu bakalan dibuka gitu ya. Artinya adalah pemegang saham dari Gotoh yang sebelumnya ini IPO atau pemegang saham private-nya itu bisa ya ini. Oke. Bisa melakukan penjualan di market. Nah, makanya mereka tawarin untuk ke Alibaba sama SoftBank apakah mau beli atau tidak. Nah, ini sempat rame gitu beritanya ya. Kalau misalnya dilihat dari chartnya sendiri downtrend. Kalau misalnya downtrend, kalau teman-teman itu view-nya jangka pendek ke jangka menengah, lebih baik cari aja saham yang lain yang misalnya laporan keuangannya sekarang udah keluar lebih bagus-bagus. Contohnya kayak apa? Kemarin tuh yang aku lihat bagus ya, misalnya kayak BNGA ya. Teman-teman bisa lihat deh di RTI Business. BNGA itu udah keluarin laporan keuangan kuartal 3 gitu ya. I mean daripada Gotoh ya mending cari perusahaan yang memang kinerjanya itu sudah terbukti bagus dan juga bagi dividen. Jadi teman-teman paling enggak selain bisa dapat capital gain, bisa juga dapetin yang namanya dividen. Nah, BNGA sendiri nih di kuartal 3 ternyata laporan keuangannya bagus. Itu bertumbuh secara year on year, berarti bertumbuh dibanding kuartal yang sama di tahun 2021. Nah, jumlah EPS-nya saat ini kalau kita lihat di RTI Business itu sekitar 204. Nah, kalau misalnya kita pakai angka dividen payout ratio 57%, sebentar aku pakai kalkulator, 204 dikali 57%, maka potensi dividen per share-nya itu tahun depan adalah Rp116 per lembar saham. Harga sahamnya BNGA sekarang itu 1.140. Berarti potensi dividen yield-nya itu 10% teman-teman untuk BNGA. Untuk ukuran bank ya, angka dividen yield 10% itu cukup bagus. Karena biasanya yang bisa kasih dividen sampai 10% itu emiten-emiten energi. Tapi untuk bank yang dimana emitennya itu cenderung lebih stabil dibanding emiten-emiten yang agresif, itu bagus banget dividen yield 10% gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, boleh? Oke. Pertanyaan terakhir, Tugu. Jadi kalau teman-teman tahu Tugu ini emiten apa sih? Kalau yang belum tahu, ini adalah emiten asuransi ya, BUMN ya. Asuransinya tuh macam-macam, bukan asuransi kesehatan aja gitu. Nah, hari ini betul sekali katanya Imnotopus, Tugu ini hari ini technical rebound, mantul dari moving average 100-nya ya, tapi mentok di resisten minornya dia di 2400-an. Nah, kemungkinan besok melanjutkan penguatan sampai ke 2550 sampai 2580. Kalau misalnya besok tidak berhasil melewati angka 2580, maka Tugu akan cenderung bergerak di dalam trennya kembali lalu menguji support ke area 2100. Oke, jadi mungkin pertanyaannya, boleh nggak kalau sekarang baru masuk Tugu? Jawabannya udah terlalu dekat resistance, risk rewardnya udah nggak menarik, udah pendek banget. Kalau misalnya turunnya bisa sekitar 12%. Kalau naiknya bisa sebentar, hanya bisa berapa nih? 7%. Jadi risk rewardnya sangat gak menarik ya. Lebih besar kerugiannya kalau misalnya turun dibanding potensi keuntungannya apabila naik. Jadi lebih baik untuk Tugu wait and see dulu. Tapi kalau misalnya mau investasi gimana? Untuk Tugu sendiri kan kinerjanya bagus ya. Terus bagi dividen juga, dividen yieldnya juga cukup lumayan, 4%-an. Mau di hold jangka panjang gimana kalau Liv? Ya boleh aja
gitu ya. Kalau mau untuk investasi mah beli kapan aja. Apalagi kalau misalnya harga sahamnya tambah turun dan kita tahu kinerjanya bagus, bertumbuh dari tahun ke tahun, kasih dividen juga, ya berarti ya layak untuk dibeli. Makin murah harganya malah makin bagus untuk kita beli gitu ya kan. Jadi kita bisa punya average bawah, dividen yieldnya juga jadi bisa lebih gede seperti itu. Oke, jadi untuk tunggu untuk trading wait and see dulu. Untuk investasi ya boleh-boleh aja. Apalagi kalau aku pribadi biasanya kalau beli saham sukanya kalau untuk investasi pas harga sahamnya lagi turun. Jadi jangan pas lagi harga sahamnya naik 8% kayak hari ini gitu. Oke, sekian dulu.